selamat pagi. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Mengganggu kenyamanan, belasan juru parkir liar di Mataram diringkus polisi. Cabuli anak gadisnya, pemulung di Mataram diringkus polisi. Menikmati sensasi memetik aneka buah segar di lahan agrowisata di Lombok Tengah. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram hari ini selengkapnya. Belasan juru parkir liar di kawasan ekonomi Cakranegara Mataram diringkus tim gabungan TNI Polri dan Satuan Polisi Pamung Praja dalam patroli gabungan yang digelar Sabtu malam. Operasi menyasar seluruh sudut jalan protokol dan tempat keramaian. Polisi menangkap 11 orang jukir karena tidak bisa menunjukkan izin sebagai petugas parkir dan diduga kerap memungut pungli kepada pengunjung. Penangkapan tersebut untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang menjadi korban pungli dan premanisme. Ini sasaran ada knalpot brong, ada kita sasaran premanisme. Alhasil malam ini kita tergabung dalam tim 1. Sisir wilayah dari Karangjangkong sampai Cakranegara. Kembali lagi kita mendapat 11 orang yang diduga memang belum terdaftar dalam hal ini kegiatan sebagai tukang parkir ya. Berdasarkan Perda nomor 7 tahun 2015, tempat ibadah, tempat kantoran, terus tempat sosial itu atau pemerintah kota, dinas tempat kantor pemerintahan itu tidak diperbolehkan untuk menarik retribusi. Dan yang tadi kami temukan ada tempat pura, itu adalah tempat ibadah, jadi tempat itu tidak boleh menarik retribusi ke masyarakat. Sanksinya biasanya kita berikan pembinaan, kita harus daftarkan. Nah, apabila tidak daftarkan nanti kita akan tidak sesuai dengan prosedur. Razia serupa terus digelar untuk menekan tindak kriminalitas dan premanisme di wilayah Kota Mataram hingga mendekati pemilu serentak bulan Februari mendatang. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang pemulung berinisial EH, 42 tahun ditangkap Direktorat Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat karena menghamili anak kandungnya. Tersangka diringkus atas laporan para tetangga yang geram dengan ulahnya. Kasus tersebut terbongkar setelah korban berinisial RN melahirkan seorang anak dan setelah didesak mengakui kalau ayah sang bayi adalah bapak kandungnya. Polisi meringkus tersangka di sebuah rumah kos di Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, dan menyita surat kelahiran bayi sebagai barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, tersangka meruda paksa korban sejak tahun 2020 hingga 2023 setelah bercerai dengan istrinya pada tahun 2019 lalu. Korban yang masih berusia 16 tahun tinggal bersama tersangka dan sering menemaninya memulung barang bekas. Ini sudah dari tahun 2020 sampai dengan 2023 ini melakukan hubungan sampai melahirkan anak korban sebagai korban itu sampai melahirkan seorang anak. Saat ini anak tersebut sudah dirawat dan dititip. Adapun barang bukti yang kita amankan dari tindak pidana yang kedua yaitu 1 lembar akte kelahiran, 1 lembar fotokopi kartu keluarga, 1 lembar keterangan lahir terkait dengan umur dari korban. Tersangka dijerat pasal 81 ayat 1 dan 2, junto pasal 16D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Selong Kabupaten Lombok Timur memperketat pengawasan terhadap warga binaan berikut kunjungan para tamu sejak awal tahun 2024.
Hal itu menyusul ditemukannya seorang warga binaan bernama Zen Asadu yang terbukti mengendalikan peredaran narkotika dari dalam lapas. Terbongkarnya kasus itu setelah BNN Provinsi NTB menangkap seorang tersangka yang merupakan kaki tangannya. Sebagai hukumannya, Zen ditempatkan di ruang khusus yang ditempati oleh narapidana berstatus berat. Ia juga tidak akan mendapatkan remisi apapun selama menjalani masa hukuman. Kami sudah lansir bahwa mereka ini kaitannya ada penggunaan narkoba atau peredaran narkoba di luar dan kaitannya di dalam, dan sudah dalam proses pemeriksaan di BNNP, karena setelah itu yang bersangkutan dipinjam untuk pemeriksaan. Terus kemudian dari situlah bahwa kita berupaya ke depannya memeriksa. Akhirnya kita ada kegiatan razia, terus kemudian pemeriksaan dari depan juga, pemeriksaan di depan untuk masuk kita. Untuk mengantisipasi kasus serupa terulang, petugas lembaga pemasyarakatan meningkatkan razia ke sel tahanan warga binaan serta memperketat pemeriksaan makanan yang dibawa pengunjung. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi menyoroti pendataan pedagang kaki lima di kawasan Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Keberadaan ratusan PKL harusnya menjadi perhatian khusus karena kerap mengusik kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke wilayah tersebut. Belum adanya lokasi dan penataan secara khusus membuat para PKL bebas menjajakan produk mereka dimanapun tanpa memikirkan privasi pengunjung. Pemerintah meminta pihak terkait memberikan ruang agar lebih tertata rapi seperti saat pelaksanaan perhelatan balap motor dunia MotoGP. Namun memang ada yang kayak pedagang kaki lima itu ya yang masih kita PR untuk bisa ditempatkan di mana, bisa diberikan tempat gitu ya. Mereka sebenarnya waktu di MotoGP kita sudah ada area di depan nih, tukang sirkuit itu. Masjid itu. Ya, tapi masih perlu ditata lebih baik lagi. Nah itu dia kira-kira siapa nanti bisa memperbaiki. Namun pemerintah daerah juga diharapkan segera menuntaskan pembayaran ganti rugi lahan sesuai aturan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.